Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-ayat. Wa qala aidan Bismillahirrahmanirrahim, fawqa dhi ilmin alim. Al-ayat. Qala Rasulullah SAW, man arada ad-dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Wa qala aidan Rasulullah SAW, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah subuh rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah telah melaksanakan kewajiban kita dan juga kita telah berzikir dan berdoa bersama. Mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Dalam rangka mengisi waktu, mari kita menoleh sekejap peristiwa sejarah yang dialami Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau telah melaksanakan dakwah secara terang-terangan, beliau pergi ke Taif. Apakah di antara kita sudah ada yang pergi ke Taif? Taif itu tidak jauh dari Mekah. Waktu beliau pergi ke Taif berdakwah, beliau dilempar dengan batu, dengan tahi unta, macam-macam. Waktu itu sahabat yang bersama-sama beliau mengatakan, doakan sajalah beliau rakyat atau masyarakat yang di Taif itu hancur. Apa jawab Nabi? Nabi mengatakan, wahum qaumun la yafqahun. Mereka itu suatu kaum yang tidak paham. Jadi supaya kita paham, tentu ada usaha untuk mendapatkan ilmu. Usaha untuk mendapatkan ilmu. Bagi yang bersekolah, ya di sekolah dia menuntut ilmu. Bagi kita ada kesempatan tiap selesai subuh mendengarkan pengajian supaya kita paham dengan ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Sekarang bukan Taif masa dulu saja tidak paham. Kita sekarang juga banyak juga yang tidak paham. Apakah itu politik, kemasyarakatan, kesehatan,
ekonomi, banyak yang tidak paham kita. Jadi tentu kita berusaha untuk paham, mengerti, mempunyai ilmu kita. Kalau boleh saya informasikan, sekarang di Sumatera Barat lebih dari 5.223 orang sakit jiwa, dari Agam 156, yang lebih 5.000 itu rawat jalan. Itu yang disebutkan tadi, itu belum lagi yang rawat inap di rumah sakit jiwa. Kenapa kok sampai sakit jiwa gitu? Tentu kita mempertanyakan. Mungkin ya tidak paham dengan agama, ya. Mungkin karena faktor ekonomi, mungkin juga faktor rumah tangga. Banyak faktor. Tapi sedikit sekali faktor DNA, keturunan. Kemudian itu penyakit jiwa, penyakit AIDS, penyakit HIV, menurun daya tahan tubuh itu. Bukit Tinggi tertinggi pula. Berarti kita belum tahu atau belum paham, ya, hukum kausalitas, sebab akibat. Para jemaah salat subuh rahimakumullah, tentu kita walaupun sudah umur lanjut, perlu juga kita menambah atau memahami, ya, ilmu supaya kita terhindar dari, ya, penyakit. Misalnya kita yang sudah menula ini, manusia lanjut usia. Tentu kita tidak ingin pikun misalnya. Bagaimana cara tidak ingin pikun? Ya, banyak kita bersosialisasi, bergaul dengan masyarakat, kemudian juga banyak membaca Al-Quran. InsyaAllah tidak pikun, insyaAllah. Karena kita tidak mengetahui bagaimana caranya, ya kita pikun gitu. Kalau kita pikun bagaimana? Tentu kita memberatkan keluarga. Memberatkan keluarga. Tentu kita di akhir-akhir ayat ini tidak ingin memberatkan keluarga gara-gara pikun. Itu salah satu cara. Kemudian yang sedang menuntut ilmu sekarang, yaitu anak sekolah. Anak sekolah sekarang sudah banyak pula belum nikah sudah kawin gitu. Ya, belum nikah sudah kawin. Karena pergaulan bebas, karena mereka tidak tahu apa akibatnya, ya terjadilah yang demikian. Jadi perlu semacam pemahaman, perlu ilmu. Saya sering mengatakan pada anak-anak, Anda ini yang wanita sebagai daun keladi gitu. Ya. Yang laki-laki, Anda ini semuanya model durian gitu. Kalau daun keladi bertemu dengan durian, minimal tergores. Minimal tergores. Tergores itu maksudnya nama orang tua malu gitu ya. Ya. Kemudian citra keluarga hancur, tergores.
apalagi lebih jauh gitu. Jadi karena kurang paham, ya akhirnya ya macam-macam terjadi. Saya pernah berdiskusi dengan kawan-kawan sekitar 40 tahun yang lalu. Berdiskusi dengan kawan-kawan. Kawan itu dari Maldives. Kalau Jawa namanya Siko Maladewa gitu. Adalah kawan dari Mauritius, negara kepulauan kedua-duanya itu, baik Maldives maupun Mauritius. Mereka tentu dalam diskusi bertanya baan negara masing-masing. Kalau ambo tentu ya hati-hati dalam berbicara, ya sebab kalau tidak hati-hati ada yang menyampaikan intel macam-macam. Tapi kawan-kawan itu sangat-sangat terbuka. Apa yang mereka katakan, kami dalam pendidikan sangat lemah. Ya baik Mauritius maupun Maldives tadi, Maladewa tadi. Dalam diskusi itu ambo mengatakan, kalau begitu keadaannya untuk harus kita bangkitkan pendidikan. Kita majukan pendidikan. Alhamdulillah ibu-ibu dan bapak kalau mendengar informasi dari televisi atau radio atau dari HP, Mauritius itu income per kapitanya tertinggi. Income per kapita itu namanya, kalau bahasa awaknya, penghasilan penduduk itu tertinggi. Dampak dari pendidikan itu maju. Baik dari Maladewa tadi atau Maldives maupun Mauritius. Itu negara kepulauan kecil-kecil. Kalau Dawa model Pulau Seribu. Pulau Seribu di sebelah utara Jakarta. Atau di kepulauan Mentawai Dawa. Ketik-ketik pulaunya. Mereka bisa maju akibat pendidikan. Maju betul-betul. Jadi tidak ada pendidikan itu bersandiwara gitu. Ya, mereka memberikan ilmu, ya, kemudian diberikan banyak keterampilan. Alhamdulillah. Jadi ibu dan bapa kita punya anak, punya cucu, kita tiap hari kita ulang-ulang. Kalau awak biasanya makan sudah maghrib, selesai makan dikanak-kanakan. Pentingnya pendidikan. Kalau indak kini kau kalah gawat tu. Di Padang lebih dari 5,000 rawat jalan sakit jiwa. Berteri-teri. Kalau di Bukit Tinggi, ya penyakit AIP itu, AIDS. Dia tidak tahu ilmu, tidak tahu tentang itu, hancur. Para jemaah salat subuh rahimakumullah. Jadi mari kita bersama-sama sebab masalah besar. Ya, ambo teringat tahu ibu-ibu dan bapa Haji Rusdi almarhum, rumah beliau Siko. Seminggu beliau sebelum meninggal lama sekali menelpon ambo. Ya, sia kader ke depan. Kader itu kan disiapkan tuh, dipersiapkan. Ya, sia generasi penerus, bab pendidikan go ke depan maju. Beliau banyak sekali curhat gitu. Walaupun dalam keadaan kurang sehat beliau, tapi pikiran tu masih tajam, kuat memikirkan apa pasti aku ke depan.
Jadi awak nan di kampung kini ko mudah-mudahan kalau buat bersama insya-Allah mudah-mudahan pendidikan maju, awak kalau pendidikan maju paham mengerti dengan agama insya-Allah akan terjauh dari malapetaka, musibah, terjauh dari karisah. Musibah karisah tu lebih dahsyat daripada musibah, bencana. Tentu awak tidak ingin ada bencana, ya. Untuk itu kita berusaha untuk paham dengan agama. Para jemaah salat subuh rahimakumullah, ambo pribadi malu dengan situasi dan kondisi awak, pasti aku malu mana, ya. Monggo malu banyak nan tak beres, ya, banyak nan tak beres. Tidak usahlah masalah-masalah nan kebersihan sajalah, ya. Kebersihan saja. Kemudian ibu-ibu dan bapak kan mencari banyak bertebaran plastik. Plastik itu kalau di atas tanah, kemudian tertimbun seketik. Dan di bawah tanah itu tidak ada lagi simbiosis, mutualis, kerjasama di bawah tanah, dalam tanah itu tidak ada oleh. Tidak ada binatang dan ketik-ketik mati. Kalau nyo mati bah, tatu tanah nak gembur. Kalau tanah nak gembur, padik air yang mengalir saja ke bawah. Di paru bumi bah, angin. Kini ko gas, minyak tanah macam-macam keluar berhamburan, mubazir. Kemudian mahmah di dalam tu angin pula, di atas angin pula. Tentu terjadi apa? Ya, kok gampur lah istilahnya. Karena awak tak faham, tak ada ilmu, ya macam-macam lah yang terjadi. Jadi sekali lagi imbauan ambo kepada awak bersama, ya, kita ingatkanlah urgensi atau pentingnya pendidikan. Tadi kan adalah contoh itu. Negara yang miskin, Mauritius, Maldives tu, kini kok pendapatan per kapitanya tertinggi. Di Mauritius tu, padusi presidennya berhasil. Awak laki-laki di situ presidennya, maklumlah ibu-ibu bapak, itu padusi tapi maju. Jadi malu. Jadi ibu-ibu dan bapak, ya, kita sampaikan pula kepada anak-anak kita, harus banyak keterampilan. Di samping inyo punya ilmu, keterampilan ialah dari banyak keterampilan itu harus ada yang menonjol sehingga inyo dicari untuk pekerjaan. Bukan inyo membawa map untuk mencari karajo. Jadi jangan bosan-bosan awak, ya, untuk memahamkan pentingnya ilmu dan keterampilan. Jadi kalau mereka punya keterampilan, ada yang menonjol, dicari. Model Abdul Somad menonjolnya dalam ceramah. Ustaz Hadi pernah kemari, ya, sehingga jadual itu padik. Jadi ibu-ibu dan bapak, mudah-mudahan kalau di pesantren di samping bahasa, ya, pidato, kemudian keterampilan-keterampilan kuliner, macam-macam keterampilan dalam
bersosialisasi, berorganisasi supaya ada leadershipnya. InsyaAllah kita sepakat seluruhnya. May yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah itu kebaikan, paham dia dengan agama. Supaya paham agama, tentu kita menuntut, mencari, mendengar. Mudah-mudahan awak mendapatkan khairan itu. Khairan itu bisa dikembangkan penafsirannya, ya, hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. InsyaAllah. Para jamaah salat subuh rahimakumullah, mudah-mudahan awak tidak bosan-bosan untuk mengingatkan anak cucu awak. Mungkin kalau anak itu punya keterampilan, sulit kerja di Sumatera Barat misalnya, di Agam, di Bukit Tinggi, sulit. Tapi karena mereka mempunyai keterampilan, ya, bahasa, ya, insyaAllah bisa nyokama-kama. Kalau boleh hamba informasikan, ada anak tamat dari Siko bisa berdakwah di Jepang. Sebelum pergi ke Jepang, Arab, Inggris, tambah perlu bahasa Jepang, bisanya. Ada di Seoul kini. Seoul itu di Korea. Nandaki di Kuala Lumpur. Berkat ada keterampilan itu. InsyaAllah. Kemudian perlu ya ibu dan bapa ingatkan, jangan asa kuliah saja. Perlu perhatikan, ya. Di samping kuliah di bidang agama, kalau nanti umum-umum perhatikan mana nan diperlukan oleh pemerintah atau masyarakat. Mereka punya keterampilan, insyaAllah dipakai itu. Jangan nanti awak sedih selesai kuliah masih baitu je karan tua leh. Sedih awak. Ya. Untuk itu ambo lupa mengingatkan pada kita bersama. Mudah-mudahan sekali lagi ambo sampaikan, dengan adanya perhatian dari awak, insya-Allah anak-anak awak mengerti dengan agama, dengan pengetahuan umum. Sebenarnya agama dan pengetahuan umum itu tidak terpisah, ya. Saling menguatkan. Untuk itu mari kita bersama-sama bekerja sama, insya-Allah. Itu saja yang perlu saya sampaikan dalam rangka mengisi waktu. Mudah-mudahan awak, ya, dengan maksimal berusaha. Jadi awak nak berusaha minimalis ya. Betul-betul maksimal awak berusaha. Diingatkan tarikh, insya-Allah. Demikian saja, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.